قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بسم الله الرحمن الرحيم wa idh qultum ya Musa nalikane ngucap sapa sira kabeh Bani Israil umatnya Nabi Musa ya Musa wahai Musa lan nasbira ora bakal sabar sapa kita ala ta'amin ing atase satu jenis makanan satu makanan ya ainau itu keses tunggal macam minhu sangka ta'am wahidin ingkang siji wa huwa utaitu amin wahidin iku al-mannu was-salwa yaitu makanan manna mannu dan as-salwa ya, ini ya semacam kayak ini mari al-mannu kayak adunan gitu ya as-salwa itu burung salwa fad'u lana rabbaka mongko becik donga panjenengan lana marang kita rabbaka ing pangeran panjenengan yukhrij mongko mengeluarkan sapa rabbuka lana marang kita sayan ing sesuatu mimma sangka perkara tumbitu ingkang menumbuhkan apa lartu bumi min bakliha yaiku janganane al-ard lil bayan wa qissaiha lan qissa Kisah itu kados kerai yang terbentuk ini, tapi buatan kerai nopo ini jenisnya. Ini kisah ini sejenis sayur-sayuran. Mimbak liha ya, janganan-janganan sayuran-sayuran. Wafumiha lan fum. Aihin totiha, maknanya gandumnya al-aldu. Wa adasiha dan adas kacang adas al-ardu wa basaliha dan basolnya al-ardu bawang merah ola ngendika lahum marang mengkono kaum sapa Musa atas tabdiluna alladhi huwa adna fil ladhi huwa khair atas tabdiluna minta ganti sapa sira kabeh alladzi ing perkara wa utawi alladzi ku adna iku luwih rendah kaya khossu lebih hina binati dengan pertanyaan perkara wa utawi alladzi ku khair yang lebih baik menyerahkan yang lebih baik mengambil yang lebih hina ay asyrafu tegese luwih mulya ay atakhudunahu tegese ana ta ngalap sapa sira kabeh mengambil sira kabeh ing mengkono al adna badalahu kelawan ganti gentine alladzi huwa khair
Wal hamzatu utawi hamzah iku lil ingkari untuk ingkar. Fa'abau mongko ra gelem sapa kaum an yarju ing arep entuk bali sapa kaum. Fada'a mongko donga sapa Nabi Musa Allah ing Gusti Allah. Faqala mongko ngendika sapa Gusti Allah Subhanahu wa taala, ihbitu muduna sapa sira kabeh. Ai inzilu tegese muduna sapa sira kabeh misron ing satu kota minal amsari di antara kota-kota. Fa inna lakum mongko sak temene iku untuk kamu sekalian fihi ing dalam misal ma sesuatu sautu ingkang jaluk sapa sira kabeh. Ini termasuk cobaan yang dihadapi oleh Nabi Musa. Sekaligus betapa napa niki Bani Israil itu ya itu ya susah ini perilaku yang tidak baik yang ditunjukkan oleh Bani Israil. Karena ini semua itu ujian ya. Nggak ada sesuatu yang kita raih secara gratis, itu kan tidak ada. Pasti ada ujiannya. Ini kan sedang mencari cita-cita. Karena Bani Israil itu waktu berada di Mesir itu statusnya adalah budak. Orang-orang yang diperbudak di Mesir. Lalu oleh Nabi Musa diajak keluar dari Mesir untuk membebaskan diri dari perbudakan. Dan memang keinginannya Yahudi Bani Israil itu ya memang bebas, mau diperbudak di Mesir untuk mencari tempat yang baru. Nah, mencari tempat yang baru itu kan tidak gratis. Pasti ada ujiannya, ada cobaannya. Yang boleh jadi cobaannya itu terasa lebih pahit daripada ketika sebelum keluar dari Mesir. Yaitu ujiannya itu ya bisa jadi lebih pahit. Dan begitu keluar dari Mesir, kan langsung masuk padang pasir, haus, lapar, kebayang rombongan segitu banyaknya melewati padang pasir itu bertahun-tahun. Itu bukan 1 bulan, 2 bulan, apalagi 1 minggu, itu bukan. Itu perjalanan yang panjang. Itu bisa makan waktu bertahun-tahun itu. Nah, tapi dengan segala ujiannya itu Allah kan selalu hadir. Minta air, dikasih minuman, dan dengan cara-cara yang tidak masuk akal. Ada batu dipukul terus keluar airnya. Ketika berada di padang pasir, tiba-tiba ada kayak semacam adonan roti itu turun dari langit. Yang biasanya ya nggak pernah ada. Tiba-tiba ada burung semacam burung puyuh yang gampang dipegang. Ya. Tapi kan godaan masa lalu di Mesir itu kan bumi yang subur. Mesir itu subur sekali. Cuman suburnya Mesir itu hanya sepanjang Nil. Mesir itu kalau dilihat dari atas itu kayak ular. Karena Nil itu kan gini ya. Itu kalau di atas itu sepanjang Nil itu hijau. Tapi berapa kilo dari Nil itu gersang, padang pasir. Tapi kalau kita sepanjang Nil itu kan hijau. Makanan apa aja ada itu. Jeruk itu yang setahu saya di antara jeruk yang bagus itu ya jeruk Mesir itu. Terus anggur Mesir itu luar biasa. Tebu itu
manisnya Masya Allah tebu Mesir itu. Nah mereka ini kan sudah kadung walaupun sebagai budak, tapi makanannya kan bervariasi. Nah mereka ini diajak oleh Nabi Musa, jadi budak itu nggak nikmat, harus menjadi bangsa yang mandiri, merdeka. Kita carilah tempat yang baru, janganlah jadi budak itu. Tapi kan untuk sampai ke negeri yang baru itu kan melewati hutan, melewati apa? Padang pasir. Itu kan lapar dan sebagainya. Tapi nikmatnya itu apa? Allah itu selalu hadir. Setiap kali ada masalah, itu Allah hadir. Perjalanan tiba-tiba dikejar Fir'aun, Allah hadir. Ya Pak, laut terbelah. Ya, itu ceritanya macam-macam. Oh itu tidak 1 tahun 2 tahun. Ya, nah termasuknya itu yang kita hadapi ini, yang kita baca ini. Nah setelah mendapatkan manu dan salwa itu kan nilainya jangan dinilai rasanya ya, tapi nilainya itu pemberian dari Gusti Allah. Itu bisa-bisanya ngomong lan nasbiru ala ta'amin wahidin. Kami nggak sabar Musa kalau makanannya cuma satu. Maksudnya ya satu itu manu dengan salwa itu saya nggak kuat. Kalau Jawa ini enek. Tapi nek enek masakane teman sendiri itu nggak apa-apa ya, itu kan enek masakannya itu kan yang nggak sopan ya. Lanas biro kalimatnya itu loh ya, lanas biro kami itu nggak sabar. Itu kan kalimat yang tidak baik ya. Sabar itu kan rasa yang nggak enak, ngempet. Jadi makan pemberiannya Gusti Allah itu dianggap itu tidak kenikmatan, tapi itu siksaan, sehingga kalimatnya itu gak kuat sabar. Berarti selama ini itu dia tuh nyabar-nyabar no. Saya orang sopan nih, sopan belas. Aku kalau sampai niki janjane nyabar-nyabar no, kan gak enak didengar itu. Sabar itu piye ya sabar itu. Lan nasbiru ala ta'amin wahidin. Dan yang kedua itu karena sudah terbiasa dengan Nabi Musa yang memanjakan dengan mukjizat. Nabi Musa itu kan tanda kutip itu kan memanjakan kaumnya dengan mukjizat. Sithik-sithik keluar mukjizat. Sehingga rakyatnya itu, kaumnya itu paham betul, pokoknya serahno Musa beres. Musa ndonga kula ana brambang ana pokoknya kalau kamu doa beres. Nabi Musa kan ya gregeten ya. Karena manja dengan mukjizat. Sehingga kalimatnya juga fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu. Donga Musa, kamu itu doa. Nanti kalau kamu itu doa langsung keluar apa yang kita inginkan itu Nabi Musa alaihissalam. Pokoknya ada cerita tentang ya ini ya cerita di sini ini saat apa? Saat sangat lapar, haus ya, nggak ada hujan, nggak ada apa itu. Kan mereka bawa ternak. Makanya kadang-kadang diomongkan mereka ini makan selama ini dalam perjalanan itu makan apa? Makan dari ternak, dari susunya, dari ternak. Nah ternaknya itu kurus karena nggak ada hujan-hujan, nggak ada ini. Ada cerita tentang itu ya Nabi Musa alaihissalam itu. Terus minta doa sama Nabi Musa. Musa doa biar ada hujan.
ternak-ternak ini biar bisa lumayan ada minumnya, ada rumputnya, ada ininya ya. Gitu. Ayolah berdoa. Terus sama Nabi Musa alaihissalam itu dikumpulkan. Semua orang itu dikumpulkan di padang pasir gitu ya. Di lapangan besar gitu, dikumpulkan. Dikumpulkan terus diajak berdoa sama Nabi Musa alaihissalam, diajak berdoa. Mari berdoa, berdoa. Nabi Musa yang memimpin doa. Nah setelah berdoa itu yang asalnya itu panas, itu menjadi panas sekali. Doanya itu nek cara Jawa ini ngobos. Lah padahal Nabi Musa itu terkenal dungane mandi. Dadak dungane niku ngobos. Sing asale ana mendunge sithik-sithik, mendunge iku ilang. Orang-orang bertanya-tanya, ini kenapa ini Nabi Musa kok doanya kali ini agak aneh. Ya Nabi Musa ya agak sumpah. Terus Nabi Musa keluar dari jamaah menyendiri, berdoa sendiri kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa sendiri. Setelah berdoa sendiri itu dikasih tahu, Musa, kenapa doamu kali ini kok susah untuk dikabulkan? Tahu apa enggak kamu? Nopo niku? Terus dikasih tahu. Di antara yang hadir itu ada orang yang pekerjaannya itu maksiat. Dan dia sudah maksiat itu selama 40 tahun. Dan dia itu nggak mau tobat, nggak mau berhenti dari maksiat itu. Itu kalau orang itu keluar dari majelis, doa kamu langsung saya kabulkan. Tapi syaratnya orang itu keluar. Karena dia yang menjadikan doa itu tidak dikabulkan. Nah terus gimana? Ya kamu pidato, suruh keluar orang itu. Terus Nabi Musa pidato, jamaah ini doa enggak dikabulkan itu karena ada satu orang yang hadir di sini sudah 40 tahun itu maksiat dan dia tidak mau berhenti. Enggak. Nah orangnya kan kerasa itu, oh ini saya kayaknya, sumpah kan. Dia itu katanya, saya baca itu toleh gini ya, jangan-jangan bukan saya lah, semoga enggak saya. Tapi itu enggak ada yang berdiri. Saya ini jelas ini saya. Terus dia itu menutupi mukanya, ceritanya itu terus menutupi mukanya. Berdoa sama Gusti Allah, Gusti saya ini maksiat sekian lama itu enggak ada orang yang tahu Gusti. Masa di majelis yang mulia ini saya harus berdiri itu semua orang jadi tahu. Wong selama ini saya itu maksiat itu nggak ada yang tahu Gusti. Tolong Gusti, selamatkan saya. Selamatkan saya. Selama ini nggak ada yang tahu. Ini kalau saya sampai berdiri itu semua orang tahu. Saya berjanji Gusti, pokoknya ini tobat. Pokoknya syaratnya itu jangan sampai ada yang tahu. Gusti tobat, Gusti nopo mawon purun, sing penting ora konangan. Itu doa. Nah, setelah doa itu tiba-tiba itu mendung. Terus hujan. Yang bingung Nabi Musa. Gusti, belum ada yang keluar kok sudah hujan. Dengan belum ada yang keluar Gusti. Ini kok sudah hujan. Katanya syaratnya hujan kalau itu belum ada yang keluar. Sudah hujan. Itu kata Gusti Allah itu begini. Orang yang sama yang menjadikan sulit hujan
itu yang sekarang menjadikan hujan. Itu katanya Gusti Allah sama Nabi Musa. Jadi orang yang sama yang menjadikan sulit hujan, itu yang menjadikan hujan. Kata Nabi Musa itu perasaannya itu yang bikin ya. Ini wali berarti ini. Dia tuh penasaran, Gusti saya kepengin ketemu Gusti. Jadi tadi itu pengen ketemu, pengen ngusir, tapi sekarang itu pengen ngerti orang yang bisa menjadikan hujan. Saya pengen ketemu Gusti. Nah itu kata Gusti Allah itu begini. Musa, dia itu 40 tahun saya tutupi, masa harus saya buka di depan kamu? Biarlah dia menjadi tertutup. Jadi Nabi Musa itu juga tidak tahu siapa orang yang ini. Sehingga ulama-ulama itu sering mengatakan kadang-kadang jadi antara fasik dengan wali itu hanya terpaut tipis. Jadi yang hari ini itu masih fasik itu 1 jam kemudian bisa jadi wali itu itu bisa berdasarkan riwayat ini. Jadi tidak boleh mengklaim apa-apa karena ada cerita-cerita yang kadang-kadang seperti ini. Nah cerita-cerita seperti ini itu terjadi kapan ya? Ini sejak keluar dari Mesir menuju ke Palestina, termasuk yang kita hadapi ini, yang kita baca ini. Gusti, mboten sabar Gusti. Makanan kok cuman 1 warna. Kalau manu dan asal, nggak ada warna yang lain. Pengen warna yang lain Gusti. Ingin kembali ke Mesir, ingin kembali ke kota, makanannya macam-macam. Padahal mereka itu tahu persis kalau ke kota itu artinya kembali kepada perbudakan.